langsung masuk ke pencatatan layanan di hari H CKG. Apa saja yang perlu kita lihat? Jadi, nah kita sudah masuk ke tampilan dashboardnya atau website asik. Bapak Ibu kalau sudah pernah melihat pasti sudah familiar dengan tab di sebelah kiri ini. Biasanya hanya klaster 2, klaster 3, dan lainnya. Sekarang ada menu baru, yaitu CKG. Kalau yang sekarang sudah bisa buka asik website, mungkin belum ngeliat nih, kok di saya belum ada ya Mbak menu CKG gitu ya. Tenang saja Bapak Ibu, menu CKG ini tentunya akan kami buka aksesnya sesuai dengan arahan Pak Presiden nanti ketika launching. Jadi ketika programnya kita launching nanti insya Allah di hari Senin, maka juga menunya juga sudah tersedia dan sudah bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian di Puskesmas. Dan nanti pertama-tama setelah kita mengakses menu CKG ini ya ada 6 menu, kita pilih menu yang pertama, yaitu cari atau daftarkan individu. Ketika dilihat nanti di sini yang pertama ada tanggal yang bisa dipilih. Tanggalnya defaultnya pasti akan selalu menunjukkan hari tersebut. Bapak Ibu juga pastikan ini tanggalnya sudah sesuai. Misalnya hari ini kalau tanggal 7 ya, misalnya hari ini pasti di sini akan menunjukkan tanggal 7 Februari dan Bapak Ibu bisa melihat di sini mencari pasien yang hadir itu ada bisa dicari menggunakan nomor tiket, NIK atau nama. Jadi nomor tiket tadi kalau misalnya di materinya Ibu Dewi kita lihat ketika mendaftar baik melalui eh, SSM, WhatsApp dan juga nanti didaftarkan oleh petugas itu nanti akan ada nomor tiketnya. Kita masukkan nomor tiket di sini untuk mencari orang tersebut. Bisa juga dicari dengan NIK dan nama yang didaftarkan dan kemudian Bapak Ibu bisa klik hadir di kanan sini. Nah, kalau misalnya klik hadir, nanti akan muncul seperti ini. Nah, berhasil hadir. Ada dua tampilan Bapak Ibu pop-up-nya, berhasil hadir sama berhasil hadirnya di sini hijau, yang di sini kuning. Ada tulisan di sini pemeriksaan mandiri belum lengkap diisi. Kalau yang di sini pemeriksaan mandiri sudah lengkap. Nah, ini juga perlu siapapun nanti Bapak Ibu yang bertugas ketika menerima peserta yang hadir, yang datang di depan nanti dilihat. Kalau memang belum lengkap diisi, maka arahkan peserta untuk mengisi screening mandirinya. Nah, kalau peserta nggak tahu ngisi screening mandirinya di mana sih, gitu ya. Jadi, tadi kalau misalnya kita lihat lagi di dashboard yang bisa kita klik hadir, di atasnya itu ada cetak QR screening. Nah, kalau Bapak Ibu klik nanti di menu cetak QR screening, itu akan ada file yang bisa Bapak Ibu download dan cetak untuk ditempel di masing-masing puskesmas, khususnya di depan meja pendaftaran. Jadi nanti salah satu contoh posternya yang bisa dicetak adalah yang di sebelah kanan ini. Nanti QR code ini akan langsung menuju ke link di mana peserta bisa melengkapi screening mandirinya dengan memasukkan nomor tiket dan identitas yang sudah didaftarkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita lihat di sini. Di sini ada pelayanan. Di sini untuk pelayanan ini kita nanti akan bisa memilih nomor tiket, NIK, dan nama. Nah, sama, jadi tadi bisa dicari juga berdasarkan yang hadir tadi bagaimana gitu ya. Dicari kalau sudah diklik hadir, maka nama yang sudah hadir tersebut akan langsung pindah ke menu pelayanan. Tapi kalau misalnya saya misalnya datang ke Puskesmas Bogor Tengah gitu ya, tapi saya belum diklik hadir, maka nama saya belum akan muncul di menu pelayanan. Sehingga di menu pelayanan ini belum bisa memeriksa atas nama Nadia. Seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah ada, nanti misalnya atas nama Nadia gitu ya, kemudian nanti kita bisa klik mulai di sini, dan nanti akan langsung bisa melanjutkan pencatatan. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu kita lihat, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pencatatan. Di sini kelihatannya tabelnya ada banyak ya, ada warna-warnanya juga, artinya apa sih ya? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama di sini ada pemeriksaan mandiri. Di pemeriksaan mandiri ini, di sini ada em, dua warna yang berbeda dan satu ada tanda strip. Tanda tandanya adalah yang pertama kalau namanya lengkap. Kalau lengkap berwarna hijau, artinya peserta tersebut sudah selesai mengisi semua form screening yang harus dilakukan.
Form screening ini wajib diisi sebelum melakukan pemeriksaan karena ini akan membantu Bapak Ibu untuk melihat apakah peserta tersebut perlu pemeriksaan lanjutan atau hanya memerlukan pemeriksaan dasar saja. Kemudian kalau tanda strip artinya tidak ada form screening mandiri yang bisa yang perlu diisi oleh pasien tersebut. Biasanya satu-satunya yang tidak perlu form screening mandiri adalah bayi baru lahir karena dia benar-benar baru didaftarkan di sana dan langsung eh, diperiksa di hari itu juga dan tanpa screening mandiri. Sedangkan untuk yang bertanda merah yang belum lengkap, tandanya peserta belum lengkap mengisi screening mandiri dan Bapak Ibu bisa mengarahkan pasien atau individu tersebut untuk mengisi screening mandirinya. Jika eh, Bapak Ibu Bapak Ibu yang hadir butuh panduan atau butuh asistensi, maka Bapak Ibu juga bisa membantu dengan eh, mengklik mulai. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana cara membantu menginput screening mandiri oleh nakes. Kemudian di kolom berikutnya itu ada pelayanan, ada tiga warna yang berbeda. Ada sedang pemeriksaan berwarna kuning. Kalau berwarna kuning artinya Bapak Ibu sudah klik mulai pemeriksaan. Kemudian yang hijau sudah selesai pemeriksaan. Kalau yang sudah selesai pemeriksaan, maka rapornya juga sudah dikirim. Sedangkan kalau yang berwarna merah, artinya pasien tersebut sudah hadir, tapi belum dimulai pemeriksaannya sama sekali. Nah, ini di kolom sebelah kanan, kemudian ada klik mulai yang tadi saya bilang. Jadi di sini bisa diklik mulai untuk memulai pencatatan. Dan kalau sudah kita klik mulai, kemana arahnya? Nah, nanti akan muncul em, form milik individu tersebut. Kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian di dalam form tersebut. Yang paling atas di sini akan ada labelnya tadi ya, sama seperti di depan. Apakah dia belum mulai pemeriksaan, sedang pemeriksaan, atau sudah selesai pemeriksaan? Dan di sebelah sini kirim rapor, nanti saya akan jelaskan terkait kirim rapor kenapa ada 0/3. Dan di sini ada mulai pemeriksaan. Untuk mulai pemeriksaan, Bapak Ibu wajib klik mulai pemeriksaan. Nah, mulai pemeriksaan ini, kalau misalnya belum diklik, maka Bapak Ibu belum bisa menginput data di bawahnya. Jadi pastikan Bapak Ibu klik dulu mulai, baru Bapak Ibu bisa menginput data dari masing-masing pemeriksaan yang ada di bawahnya. Kemudian sedikit ke bawah, bagian yang pertama adalah terkait identitas peserta. Nanti akan ada detail identitas peserta, silakan dicocokkan dengan peserta yang sudah hadir di dalam ruangan. Kemudian ada rekap dari pemeriksaan mandiri. Di sini juga jumlah pemeriksaannya akan menyesuaikan sesuai dengan klaster usia individu yang hadir tersebut. Kalau di sini statusnya sudah centang hijau, artinya sudah diisi. Sedangkan kalau misalnya centangnya masih berwarna abu-abu, artinya pemeriksaan tersebut belum diisi dan Bapak Ibu bisa membantu juga untuk membantu mewawancarai individu tersebut mengisi screening mandiri dengan menginput data. Kemudian untuk pencatatan layanan pemeriksaan, jadi nanti kalau di scroll ke bawah nih tadi habis screening mandiri, di bawahnya adalah pemeriksaan oleh nakes. Nah, di sini juga ada panduan pemeriksaan kalau misalnya mau dibaca lebih lanjut. Dan tombol ini akan masuk juga ke materi yang ini ya. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti bingung bagaimana ya mengisinya, lupa caranya, ini juga bisa diklik panduan pemeriksaan. Kemudian paling kiri tentunya ada list daftar pemeriksaan yang bisa dilakukan pada pasien tersebut sesuai dengan klaster usia masing-masing. Dan di sini akan ada kolom yang pertama yaitu diperiksa ya atau tidak. Di sini nanti defaultnya akan ya semua Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan klaster usianya. Jadi nanti akan berwarna hijau, artinya pasien tersebut diperiksa, dilakukan sesuai dengan usianya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, oh pasien ini misalnya di sini ya tidak perlu pemeriksaan GDS gitu ya, maka bisa diklik sehingga tombolnya mati menjadi tidak dan itu menunjukkan bahwa pasien tersebut tidak menerima pemeriksaan GDS. Kemudian di kolom berikutnya yaitu status ada tiga warna juga di sini, ada dalam pemeriksaan, tidak diperiksa dan selesai diperiksa. Bedanya apa?
Kalau yang oranye, pemeriksaan dilakukan, tapi hasilnya belum diinput nih. Biasanya kalau misalnya dalam pemeriksaan tapi belum diinput pada hari itu juga biasanya yang hasil lab ya Bapak Ibu ya. Biasanya menunggu beberapa waktu, beberapa hari. Kemudian kalau tidak diperiksa otomatis maka sebelah kiri tidak diperiksa, di sini akan abu-abu juga dan input datanya juga akan mati seperti ini. Kemudian selesai diperiksa berwarna hijau, artinya dia sudah diperiksa dan datanya di sebelah kanan itu sudah selesai diinput, sudah selesai di save juga, sudah dikirim. Jadi dia akan ada tulisannya selesai diperiksa. Artinya Bapak Ibu tidak perlu lagi mengecek input data yang sudah selesai diperiksa seperti itu. Nah, ini adalah contoh salah satu form ketika Bapak Ibu ingin menginput data, nanti akan ada beberapa pertanyaan sesuai dengan pemeriksaan-pemeriksaan masing-masing. Ini contohnya saya screenshot dari screening telinga dan mata, dan nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus diisi. Seperti biasa kalau ada tandanya bintang berwarna merah, artinya itu adalah pemeriksaan yang wajib diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti tinggal klik kirim. Kalau diklik kirim nanti maka akan muncul statusnya selesai diperiksa yang berwarna hijau. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah selesai